Selamat pagi Bapak Ibu semua. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu seluruhnya telah bergabung di dalam Zoom meeting pada hari ini. Pagi hari ini pula kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini Bapak Ibu lebih fight dan lebih mensyukuri dari apa yang Bapak Ibu telah bergabung memiliki ID member di RIBI Internasional. Testimoni ini bisa memberikan satu gambaran nyata tentang bagaimana hebatnya Herbal Culture Placenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semua senantiasa lebih sehat, lebih bahagia, dan juga tercapai apa yang diinginkan, khususnya dalam rangka kita hidup bahagia bersama keluarga dengan sehat. Testimoni apa yang masalah kesehatan yang saya alami, dan juga bersama-sama dengan tim kami, nanti ada Bapak Dr. Hewan Sujarwanto, Magister Manajemen, dan juga Insinyur Nazarudin, Magister Manajemen, yang sama-sama juga akan sharing pada sesi pagi hari ini. Nama saya Banun Harbini, saat ini saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, dan terus terang saya diperkenalkan dengan produk Purtir Placenta Stem Cell ini karena ada masalah kesehatan pada diri saya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun Bapak Ibu sekalian, saya dalam perjalanan hidup ini, menurut hemat saya cukup disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh saya, dan itu saya lakukan saya melakukan medical check up setiap tahun, dan itu jarang absen. Saya mempunyai catatannya begitu, puluhan tahun. Namun memang karena faktor usia, faktor umur, di mana sel-sel tubuh kita itu sudah semakin rusak, begitu ya. Dan barangkali memang terus tanpa ada upaya-upaya untuk meregenerasi sel kembali untuk bisa rejuvenasi, akhirnya saya mengalami masalah kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tepatnya pada saat itu saya masih ingat betul tanggal 8 Maret tahun 2020. Ini bersamaan dengan masa pandemi itu mulai rame di negara kita, di Indonesia. Tanggal 8 malam, saya sholat Isya, itu kok merasa pada saat saya sujud, itu ada makanan saya yang saya konsumsi, saya makan pada sore hari, itu kelihatan seperti mau berbalik. Masih ada rasa-rasa makanan itu begitu akan berbalik gitu. Lalu tapi saya tidak menganggap itu sebagai hal besar begitu. Nah, malamnya ini mulai saya tidak bisa memejamkan mata barang 5 menit pun, Bapak Ibu sekalian. Ini. Dan itu kondisi itu saya pikir kalau saya nggak bisa mudah-mudahan siangnya bisa tidur. Ternyata juga tidak bisa. Dan itu saya alami sampai dengan 4 hari 4 malam, Bapak Ibu sekalian. Di samping itu juga makin hari rasa selain tidak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah pernah merasakan, menjadi situasinya makin lemah begitu, lalu juga tidak fokus gitu ya. Dan nafsu makannya hilang. Lalu di dalam lidah itu menjadi pahit rasanya begitu, sehingga juga timbul sesak, Bapak Ibu sekalian, ada sesak begitu ya. Dan saya mulai khawatir, ini jangan-jangan saya apakah kena COVID, apakah saya ada serangan jantung karena ada sesak dan sebagainya. Akhirnya saya beranikan diri, saya ke dokter ahli gastro, dokter spesialis gastro. Dan disitulah setelah melalui hasil pemeriksaan saya dikonfirmasi kalau saya terkena GERD, Bapak Ibu sekalian. Jadi gastroesophageal reflux disease.
atau yang sering dikenal dengan asam lambungnya naik, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sana saya diberikan resep oleh dokter ahli gastro, karena ini musimnya pandemi dan sudah disampaikan bahwa setelah beberapa hari kemudian dokter tersebut akan juga lockdown, begitu. Jadi saya diberikan resep untuk 2 bulan, Bapak Ibu sekalian. Saya diberikan resep untuk 2 bulan, saya mulai konsumsi. Saya konsumsi 2 minggu, tidak ada perubahan. Ya, kalaupun saya bisa tidur, tidurnya tidak berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Bolak-balik kebangun, lalu ada mimpi-mimpi yang nightmare begitu, yang mimpinya macam-macam gitu. Lalu saya juga mulai cari-cari, kok ini obat sudah 2 minggu kok nggak ngefek lah ceritanya begitu. Saya mulai food combining karena saya ada yang teman yang menginginkan coba dengan food combining untuk bisa meredakan GERD-nya itu. Saya juga coba food combining Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minum obat plus saya food combining. Nah, setelah itu selama sebulan nggak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan food combining, saya mulai bisa makan Bapak Ibu sekalian, tetapi makannya juga sangat masih belum stabil, dan juga bisa masuk ke dalam perut kalau saya makannya pakai sayur bening Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang nggak tahu sayur bening itu yang memang bening nggak ini. Jadi itu saja yang bisa masuk. Kalau yang lain sangat sensitif, bau apa saja saya mual dan ingin muntah begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu dalam situasi seperti itu saya tidak bisa kontrol lagi ke dokter karena dokternya lockdown. Alhamdulillah ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa melalui kakak saya Bapak Ibu sekalian. Saya dikirim 2 botol Purtir dan itu saya baru pertama kali kenal juga. Dikirim oleh kakak saya Ibu Neni yang sekarang menjadi direct upline saya. Terima kasih Ibu Neni. Lalu saya diberitahukan coba ini diminum saja, dan saya saya percaya kepada kakak saya karena tidak mungkin kakak saya akan mencelakakan saya, dan karena saya sudah merasa suffering dengan kondisi yang ada, saya mulai konsumsi yang namanya Purtir dengan dosis sesuai anjuran yang waktu itu disampaikan oleh Ibu Neni, yaitu 2 pagi, 2 sore. Pada hari kedua, Bapak Ibu sekalian, pada hari kedua saya mengkonsumsi Purtir tadi, itu saya sangat impress, sangat bersyukur, sangat senang, karena saya bisa tidur nyenyak Bapak Ibu sekalian. Dan itu bagi saya suatu anugerah yang luar biasa. Saya bisa tidur nyenyak. Karena selama sudah 1 bulan saya tidurnya nggak keruan. Bahkan 4 hari 4 malam saya nggak bisa tidur sama sekali. Badan saya ngedrop, bobot tubuh saya juga turun terus begitu. Dan ini sangat menyiksa pada saat itu. Nah, saya dengan bisa tidur begitu, saya mulai tanya kepada kakak saya, itu sebetulnya apa? Isi nutrisinya dan sebagainya. Kemudian saya mencari-cari dan ini saya berikan beberapa informasi mengenai kandungan nutrisi dari Purtir tersebut, dan terus saya konsumsi, dan sejak saya bisa tidur itu saya konsumsi, saya stop yang namanya obat dari dokter. Jadi saya minum obat itu 1 bulan, sejak saya Purtir, saya stop obat dari dokter. Dan saya masih food combining sekitar 1 minggu setelah saya masih konsumsi Purtir. Tetapi karena saya merasa bahwa itu memasuki bulan puasa, saya ingin memiliki stamina yang baik dan sebagainya, saya coba hentikan food combining karena saya biar bisa saya makan protein dan ini merasa lebih segar begitu. Saya lepas itu food combining, jadi saya hanya percayakan kepada Purtir Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah 1 bulan saya konsumsi Purtir dengan kondisi tadi dosis 2 pagi 2 sore, 1 bulan saya sudah mulai bisa enak makan. Sudah segar, sudah enak makan, tetapi memang masih suka kembung-kembung Bapak Ibu sekalian.
masih sering kembung kalau saya salah makan. Salah makan misalnya saya terlalu banyak menu yang ada santannya misalnya, itu saya kembung. Lalu ada beberapa ini tertentu, makanan tertentu yang misalnya mentega atau apa yang ini saya kembung. Nah, tetapi terus saya konsumsi dan setelah saya konsumsi 3 bulan, gitu, itu praktis saya menjadi sehat kembali Bapak Ibu sekalian. Dan sejak saat itu saya berjanji kepada diri sendiri karena saya merasa sangat suffering, sakit GERD itu seperti itu, dan saya berjanji kepada diri sendiri kalau saya sehat, insya Allah saya ingin sharing kebaikan ini tentang kualitas produk ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan sedang berjuang untuk kesehatannya. Dan sejak saat itulah saya juga bergabung dengan Ribe Internasional untuk terus saya bisa continue konsumsi Purtir sampai saat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah cerita singkat tentang testimoni saya terkena GERD Bapak Ibu sekalian. Dan karena pada saat itu juga berbarengan dengan pandemi, saya juga dengar teman-teman, sahabat-sahabat banyak yang berguguran terpapar terkena COVID, dan saya pernah berjanji kepada diri sendiri untuk saya ingin sharing kebaikan itu kepada teman-teman. Saya akhirnya menanyakan kepada Ibu Susi, apakah pernah ada testimoni bahwa Purtir ini bisa juga untuk dipakai untuk atau dikonsumsi untuk membantu penyembuhan COVID. Pada saat itu Ibu Susi menyatakan, oh iya, itu sudah banyak itu yang ini. Bahkan pada saat itu beliau sedang mengirim Purtir ke Surabaya, ke Solo dan sebagainya. Akhirnya saya sharing kepada teman-teman untuk mengkonsumsi Purtir itu, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah lebih dari 40 teman-teman sahabat-sahabat saya yang sehat Bapak Ibu sekalian dengan mengkonsumsi Purtir itu dengan berbagai kondisi. Ada yang OTG, jadi orang tanpa gejala, sampai dengan yang sudah masuk dalam ruang isolasi dalam kedaruratan karena ada komorbid dengan jantung dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah yang ibaratnya kita semua saling membantu itu tidak ada fatality-nya. Semuanya bisa sehat kembali dengan masa penyembuhan yang bervariasi. Yang paling cepat itu adalah 3 hari untuk yang OTG, dan yang paling lama itu 21 hari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu saya akan mengundang sahabat saya yang betul-betul mengalami peristiwa terpapar COVID tersebut untuk melakukan testimoni. Dan saya mengundang untuk yang pertama Bapak Dr. Hewan Sujarwanto, Magister Manajemen. Posisi beliau sekarang adalah Dokter Hewan Karantina Ahli Utama di Badan Karantina Pertanian. Saya persilahkan Bapak Dr. Hewan Sujarwanto untuk menyampaikan testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian atau testimoni saya terkait dengan anugerah kesehatan yang diberikan kepada saya melalui perantaraan Purtir Plasenta dan melalui Ibu Banun. Saya Sujarwanto, saat ini saya sebagai Dokter Hewan Karantina Ahli Utama di Badan Karantina Pertanian. Sebagaimana tadi diinformasikan Ibu Banun bahwa saya ini salah satu orang yang mendapatkan anugerah kesembuhan dari COVID yang hanya relatif singkat dalam waktu mungkin 4 atau 5 hari dari hasil positif menuju pada negatif. Saya memang baru pertama kali berkenalan dengan Purtir Plasenta itu setelah saya dinyatakan positif kena COVID, kemudian saya baru mulai mengkonsumsi. Ceritanya pada pertengahan atau minggu ketiga bulan Juli itu saya dengan anak saya itu menderita demam
kemudian dibawa ke dokter, itu tanggal 20 Juli, dan kemudian saya diberi obat, vitamin, dan antibiotik oleh dokter, dan kemudian diminta untuk istirahat. Hampir bersamaan dengan itu, teman kantor saya itu ada yang dinyatakan positif COVID. Kemudian kami seluruh pegawai di Badan Karantina Pertanian diminta untuk diuji tes rapid test pada tanggal 29 Juli. Kami semua dilakukan rapid test dan ternyata kami reaktif. Tanggal 30 Juli kami dilanjutkan tes PCR dan hasilnya positif terpapar oleh COVID. Rupanya informasi atau berita saya positif ini sampailah kepada Ibu Banun, yang saya melihat ini sangat peduli dan perhatian kepada saya. Tanpa sepengetahuan saya, Ibu Banun ngirim suplemen Butir Placenta melalui staf di Badan Karantina Pertanian. Kemudian beliau juga WA kepada saya menjelaskan mengenai apa itu Butir Placenta dan bagaimana cara mengkonsumsinya. Jadi pada waktu itu saya diminta untuk mengkonsumsi 3 kapsul 2 kali sehari. Jadi pagi 3 kapsul, sore 3 kapsul. Pada saat awal saya mengkonsumsi Butir ini, ada perasaan agak pusing dan agak mual. BAB saya frekuensinya bertambah, yang biasanya sekali menjadi 3 kali pada waktu itu. Saya agak kenapa nih kok ada perubahan di dalam dalam BAB saya. Tapi kemudian 2 hari BAB itu sudah normal kembali. Hari ketiga badan saya itu merasa seperti sudah enteng sehat gitu. Ya, saya sudah yakin bahwa ini saya kelihatannya sudah ada kemajuan. Kemudian tanggal 7 Agustus, yaitu setelah saya 4 hari minum Butir Placenta, saya karena badan juga sudah merasa sehat, saya ke rumah sakit Bintaro untuk tes laboratorium. Dan alhamdulillah tanggal 7 Agustus hasil tes saya sudah dinyatakan negatif. Saya kemudian karena ketentuannya itu harus hasil tes positif 2 kali, tes negatif 2 kali, maka tanggal 10 Agustus kami ulang lagi tes lagi di rumah sakit yang sama dan hasilnya negatif. Dan saya dengan penuh syukur, senang, tanggal 11 Agustus saya sudah bisa masuk kantor kembali. Dan hari pertama saya langsung hubungi Ibu Banun untuk mengucapkan terima kasih, bahkan Ibu mengundang untuk saya bisa ketemu di ruang kerja beliau. Akhirnya tanggal 12 Agustus ingat saya ke tempat Ibu, dan kemudian diberi penjelasan dan testimoni dari Ibu tentang bagaimana beliau yang hadapi, yaitu yang tadi sudah disampaikan. Dan pesan kepada saya kalau ingin menjaga baik untuk kita bahasa. Dan kemudian setelah saya mendengarkan visi, misi, dan niat baik Ibu, akhirnya saya tertarik untuk mengkonsumsi ini, dan kemudian saya bergabung dan sampai dengan saat ini, Bapak hormati saya katakan, syukur pada Tuhan bahwa saya terutama saat ini sudah sehat. Bahkan hal yang menarik yang saya rasakan adalah ini sedikit mundur cerita. Pada bulan Juni saya sebenarnya sudah pernah pulang ke Jogja. Karena anak saya kebetulan tinggal di Jogja, sekolah di Jogja.
saudara saya mengatakan bahwa saya kok sekarang kurang seger. Dan kemudian saya cerita, saya sebelumnya sudah kena COVID dan sekarang saya minum COVID, tapi tidak hanya sembuh dari COVID saya, tapi Bapak Ibu sekalian, umur saya sekarang sudah 61 tahun. Tetapi kemarin waktu pulang saya ke Jogja bulan Natal, saya tuh bawa mobil pulang pergi dari Yogyakarta Jogja, saya setir sendiri, saya masih kelihatan seger saja, nggak terlalu terasa capek. Kemudian karena tanggal 28, 29, sudah 7, 8, 9 masuk kantor lagi, saya kembali Jakarta. Kemudian saya kembali Jakarta lagi karena saya di sini sendirian, maka saya tahun baruan di Jogja. Saya kembali ke sini lagi baru malam minggu kemarin, malam Senin kemarin malam dari Jogja, dan badan saya sampai dengan saat ini rasa di sini. Jadi saya berani menyaksikan, mengatakan bahwa ini mungkin berkat Purtir saya, mungkin saya merasa bahwa badan saya sudah semakin sehat. Mungkin bahkan Bu Banon kemarin dilihat di foto saya kok kinclong gitu. Bapak Ibu sekalian, ini sambil melihat foto saya ingin menyatakan bahwa saya sekarang merasa lebih sehat lagi. Bahkan di waktu Natal kemarin, libur Natal, saya pulang ke Jogja bawa mobil, nyepir sendiri, pulang pergi masih kuat. Luar biasa untuk orang seusia saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Banon atas undangannya pada meeting pada pagi ini. Ya, saya sudah diperkenalkan secara tidak langsung tadi oleh Bu Banon. Memang saya terakhir sebagai dosen di Polbantan Bogor. Sebelumnya juga bersama-sama dengan beliau. Bu Banon ini kalau dikatakan guru ya juga, dikatakan teman ya juga, dikatakan sahabat ya juga. Ini luar biasa beliau ini. Jadi sama posisi saya dengan Pak Jarwanto ini terhadap Bu Banon ya. Jadi mungkin singkat saja saya ingin menceritakan awal kenapa saya sampai mendapatkan ya katakanlah musibah atau ujian dengan COVID-19 ini positif saya. Jadi pertama-tama pada tanggal 23 November saya ada rencana ke Medan pada tanggal 26 November. Jadi 23 November saya tes rapid di Kimia Farma Bogor. Ternyata saya reaktif. Wah, ini sudah mulai gundah ini. Karena saya eager sekali mau ke Medan, kebetulan juga dekat dengan kota kelahiran saya ya. Itu di Aceh. Kemudian ya sudah, teman-teman saya berdua negatif semua. Sama-sama kita mau berangkat pada waktu itu. Terus akhirnya saya tanggal 25, 24 atau 25 udah lupa itu. 25 kelihatannya, 25 November saya ya betul 25 November saya ke Rumah Sakit Hermina di Bogor. Kebetulan saya ngelaju nih Bu Susi ya. Saya ngelaju Jakarta Bogor. Ya kebetulan senang nyetir juga gitu ya. Ternyata tanggal 25 saya terima 26 saya nyatakan positif. Itu badan saya langsung lemas, langsung kaget. Saya nggak tahu. Akhirnya sore saya istirahat sebentar di Bogor. Kemudian udah agak itu sedikit agak ya bukan segar sih ya, agak mungkin psikologis saja karena mau pulang. Saya pulang ke Jakarta. Saya telepon anak saya, kebetulan anak saya nakis juga. Saya telepon anak saya, yang kaget saya di rumah udah dipersiapkan saya untuk isolasinya dengan super ketat Bu Susi. Ini dengan super ketat. Saya tambah down lagi, bukan tambah baik, bukan tambah seger, tambah down, tambah takut gitu. Tambah takut. Nah, akhirnya entah bagaimana saya kontak dengan
teman saya di Sekjen, ya kebetulan teman dekat, Son Rizal Bu Banun. Iya, ya. Saya kontak dia. Pokoknya dia minta izin ke saya untuk menyampaikan di WA Group. Nah, sebenarnya tadinya saya kurang berkenan, tapi dia bujuk saya supaya siapa tahu ada doa yang mujarab dan sebagainya. Nah, disitulah saya besok paginya setelah itu masuk di WA Group, besok paginya ya pokoknya tambah banyak ucapan, bukan tambah tenang saya. Ucapan semoga sehat, semoga sembuh, bukan tambah tenang, tambah takut kelihatannya ya, walaupun kita berdoa semuanya. Namun besok paginya Bu Banun telepon, WA atau telepon saya, ya WA dan telepon. Saya jadi kaget gitu ya. Nah, beliau ngirim WA ke saya kaget. Beliau menyampaikan itu. Nah, saya menyampaikan apa namanya ini, portir ini. Jadi saya ini apa ini ya, semacam apa? Saya agak takut-takut juga. Saya konsultasi sama anak-anak juga takut-takut. Tapi takut-takut minum itu terus terang. Nah, saya takut-takut pada awalnya. Tapi di satu sisi saya sangat yakin, tadi Bu Banun juga udah menyampaikan sepintas tentang bagaimana posisi beliau atau sehari-hari beliau bagaimana, itu yang saya agak meyakinkan saya sedikit, karena saya yakin Bu Banun ini sangat-sangat teliti gitu ya. Saya pernah ngalamin tulisan-tulisan yang kecil-kecil gak terbaca sama beliau, yang sama saya lewat sama beliau terbaca gitu ya. Sangat teliti, yang di situ saya percaya, dan beliau pasti melihat semacam scientific analysis lah, melihat lagi ke sana. Saya tambah yakin. Awalnya anak-anak saya juga tidak yakin, tapi saya katakan, kok saya yakin sekali ya, karena saya tahu background ibu keluarga Bu Banun ini, saya tahu betul, sehingga saya berani mencoba ini. Ayo kita coba. Nah, perhitungan saya itu kan saya 14 hari harus isolasi. Bukannya tenang, tapi ya namanya di rumah, nggak bisa kemana-mana, saya nggak boleh keluar kamar sama anak saya kecuali mandi. Makanan saya digeret pakai tali, itu luar biasa itu. Saya di tingkat 2 kebetulan digeret, pada nggak mau dekat semua. Kebetulan waktu itu anak saya juga kena. Terus setelah itu ada tes swab atau PCR itu di Kementan. Nah, yang pertama mendorong saya, setelah saya minum itu sebelum subuh ya, sebelum subuh saya minum dulu. Oh ya, tadi sebelum subuh setelah disampaikan Bu Banun, setelah saya sangat yakin dengan kondisi itu, besoknya sorenya langsung saya minum, sore sebelum asar, setelah asar. Nah, kemudian besoknya juga setelah subuh ya, setelah subuh sebelum makan pagi saya minum. Karena apa ya, yang pertama di Kementan saya dengar ada tes PCR. Kedua yang mendorong saya udah bosan, baru 5 hari di rumah sudah bosan. Saya mau coba-coba benar nggak sih yang disampaikan Bu Banun, karena beliau pernah nyampaikan ke saya 5 hari atau 4 hari insya Allah mungkin berubah hasilnya. Saya coba dengan kecemasan yang tinggi, saya malah mengatakan, wah kelihatannya saya positif lagi nih, gitu ya. Nah, tapi saya kaget karena kan kebetulan ini karena tes ini massal, waktu itu semua dari Polbantan kan jadi heboh semua kalau positif ini. Yeah. Heboh semua. Akhirnya saya dites, saya tunggu hasilnya nggak keluar dalam 1 hari, besoknya nggak keluar. Kebetulan saya tes hari Jumat, baru keluar hari Sabtu juga belum keluar, Minggu pagi baru saya disampaikan. Saya udah nada-nada cemas. Biasanya kalau yang keluar terlambat itu biasanya positif gitu ya.
Di waktu di Kimia Farma juga saya begitu. Orang lain sudah dibagiin semua, saya di belakang. Jadi saya positif. Saya reaktif pada waktu itu rapid testnya. Nah, terus alhamdulillah pada subuh minggu, pokoknya saya tidak jauh dari email dan WA. Nggak jauh dari email dan WA, hanya untuk menunggu itu, bukan yang lain-lain. Tahu-tahu saya negatif. Alhamdulillah saya langsung sampaikan ke Bu Banun pada waktu itu. Jadi memang saya melihat ini target saya kan tadinya saya harus isolasi 10 sampai 14 hari. Tapi tahu-tahu 5 hari saya sudah bisa sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Nah, akhirnya masih belum puas karena ada persyaratan juga dari anak saya. Papa harus dites 1 kali lagi katanya. Waduh, tes lagi nih, tambah takut lagi nih. Tahu-tahu balik lagi dia ke positif gitu. Kira-kira 3 hari berikutnya, pokoknya 3 hari berikutnya harus tes lagi. Akhirnya saya nekat lagi tes. Saya agak sedikit berbohong bukan berbohong sebenarnya, mengatakan ke dokter di pertanian, tolong saya dites lagi. Soalnya kemarin ada yang datang lagi ke rumah, saya takut, saya bilang gitu. Tolong saya dites lagi. Misalnya saya dites lagi, alhamdulillah itu langsung keluar. Saya kebetulan negatif, Bu Susi ya, saya negatif. Nah, di situ saya mulai tingkat kepercayaan saya tambah tinggi ke Fortir ini, sehingga saya pikir ini sangat bermanfaat untuk menjadi solusi bagi kita semua. Saya mencoba juga untuk mengadvokasi secara bertahap. Memang kita meyakinkan teman-teman, kalau yang belum yakin kan susah, tidak gampang. Tapi begitu dia sudah sedikit ada kepercayaan, ada testimoni dan sebagainya, itu akan cepat. Saya coba juga, kebetulan banyak juga teman-teman saya yang mengalami nasib seperti pada saya waktu itu ya. Sampai saya tertunda itu yang ke Medan itu ya, sampai sekarang masih ingat itu kapan saya bisa ke sana lagi. Tapi mudah-mudahan dengan minum, kebetulan Bu Banun besoknya itu langsung mengirim itu. Setelah saya minum beberapa kali itu memang perasaan, oh ya sama dengan Pak Jarwanto tadi. Malam pertama itu saya gelisah, betul, gelisah mungkin karena ketakutan ya. Bukan gelisah karena nggak bisa tidur, gelisah karena ketakutan akhirnya nggak bisa tidur. Tapi besoknya saya minum itu juga, saya agak tenang, tidurnya agak tenang. Saya mulai jam 10 udah tidur, terus jam subuh pas itu saya langsung bangun lagi, tepat lagi bangunnya sampai hari-hari sampai 10 hari ke depan itu. Nah ini saya melihat, saya merasakan ini cukup bermanfaat. Nah ini mudah-mudahan makin banyak sahabat-sahabat kita mungkin yang bisa dibantu oleh kehadiran semacam suplemen ini sehingga nantinya bisa membawa satu keberkahan bagi kita semua. Terima kasih Bu Banun, kemudian terima kasih Bu Susi dan teman-teman semua. Itulah kondisi saya saat ini. Alhamdulillah saya juga merasakan, saya hampir tiap hari nih Pak Jarwanto ngelaju nyetir mobil ini dari Bogor Jakarta terus ini. ya sekali lagi terima kasih semua atas dukungannya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih meningkatkan silaturahmi dalam rangka untuk membantu kita semua dan saudara-saudara kita semua diberi kesehatan yang berkepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nazar atas testimoninya tadi. Bapak Ibu sekalian, kebetulan 2 putri Bapak Nazaruddin ini adalah dokter. Sehingga saya pun tidak mudah Bapak Ibu sekalian dalam memberikan meyakinkan beliau memang untuk beliau mau mengkonsumsi. Dari awal saya sudah merasa harus lebih elaborated, harus lebih
jelas begitu menjelaskan dan testimoni yang sudah begitu. Tapi alhamdulillah Pak Nazar cukup percaya kepada saya dan itulah tadi yang saya dengar beliau bisa sehat kembali Bapak Ibu sekalian setelah 5 hari mengkonsumsi purtir plasenta stem cell. Ini tiga testimoni yang kita saksikan bersama tadi. Kalau kita pernah dengar ada pepatah seeing is believing, begitu ya. Kalau kita melihat, kita baru melihat sendiri dengan mata sendiri, kita baru percaya. Kayaknya kategori yang 3 ini suffering is believing. Jadi kita karena penderitaan sehingga kita menjadi percaya untuk mengkonsumsi purtir. Jadi saat ini kondisi COVID-19 pandemi ini di tanah air kita masih terus menaik ya positivity rate-nya dan berdasarkan beberapa analis baik itu dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa karena efek dari Natal tahun baru karena banyak yang migrasi ada kemungkinan memang kecenderungan kita akan mengalami masa kenaikan positivity rate ini ke depan. Dan juga ini ditunjang oleh pendapat dari epidemiolog dari Griffith University Australia ya, Bapak Diki Budiman yang menyatakan bahwa RI masuk masa kritis untuk COVID-19 dalam periode 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi saya terakhir mengingatkan kita semua, mari kita terus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan terus berdoa agar kita dihindarkan dari segala penyakit dan juga jangan lupa mengkonsumsi purtir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.